Selamat pagi konco-koncoku, teman-teman YouTubeku. Bahagia sekali nih Rosma Winata bisa kembali temani Anda di channel YouTubeku Rosma Winata untuk hari ini. Nah, pagi ini aku itu siaran dari jam 5 pagi sampai jam 7 ya di acara Kisah Sapa Pagi, dan sudah selesai. Sekarang aku mau melanjutkan siaranku di acara Puspaneka dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Nah, konco-koncoku, Radio Kiss tempat aku berkarya itu adalah salah satu radio yang cukup ternama di kota Semarang. Jadi Rosma ini cukup bangga bisa berkarya di Radio Kiss FM, tepatnya di gelombang 103.2 FM. Nah, kenapa Rosma bangga? Ya karena jadi penyiar itu kan sebenarnya bisa dibilang mudah, tapi juga tidak bisa dibilang mudah karena kita harus latihan dengan agak lama ya untuk bisa cuap-cuap, untuk bisa menghibur para pendengarnya. Aku tuh punya teman sejawat dulu waktu aku kerja di stasiun radio yang lain. Aku tuh pernah punya teman ya, sampai sekarang masih jadi temanku lewat Facebook ya. Namanya itu Amalia. Amalia ini adalah temanku kerja di radio yang lain, dan dia sekarang tinggalnya di negeri Paman Sam di Amerika. Dapat bule. Nah, aku tuh kaget tiba-tiba dia itu request nih ya, request supaya Mbak Rosma, tolong dong kalau bisa nih, kan Mbak Rosma itu siaran sudah cukup lama, iyalah bisa dikatakan aku itu penyiar senior ya, sudah tua gitu, sudah lama untuk siaran. Nah, boleh dong untuk memberikan masukan tentang dunia siaran, ya pokoknya tentang seluk-beluk siaran. Ya, aku sih sebenarnya kepengen, konco-koncoku ya, pengen menularkan pengalamanku di dunia siaran. Tapi sebenarnya aku tuh nggak pede, asli. Aku tuh tidak pede untuk memberikan sesuatu hal tentang dunia siaran. Karena untuk teori-teori siaran itu aku sudah lupa. Itu sudah terlalu lama mengendap, jadi akhirnya teori-teori itu aku sudah tidak ingat lagi karena mungkin faktor U yang pertama, dan kedua itu karena siaran itu buatku tuh seperti sudah nafas hidup begitu. Jadi tidak perlu berteori-teori lagi, sudah muncul dengan sendirinya. Untuk menjawab request dari Amelia, hari ini tuh aku pengen ngobrol tentang karakteristik radio siaran. Karakteristik radio siaran, apa kelebihannya dan apa kekurangan dari sebuah stasiun radio. Oke? Siap? Siap! Nanti Rosma akan berikan untuk kamu semuanya. Pecinta setia Radio Kiss, langkah kebersamaan kita terus berlanjut masih di Puspaneka sampai 9 pas nanti tentunya. Dan terima kasih banget untuk Anda yang sudah bergabung bareng Rosma ya. Selamat pagi, Rosma langsung saja ingin jumpa dengan Pak Sabto yang ada di Kanguru. Terima kasih untuk kebersamaannya. Halo Ibu Indar Laundry di Selomulyo Mukti Barat 1. Lalu juga terima kasih banget untuk Mas Palur yang ada di di Jagalan Banteng. Salam sejahtera untuk Anda. Spesial John Wawan di Gria Paseban. Selamat beraktivitas. Gak ketinggalan Akvan Ferry Listianto di Taman Giri Mukti Barat 2, Pelogosari. Dan Rosma juga ingin sekali jumpa dengan Bapak Iwan Fitri di PBT Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara. Selamat pagi Kota Jepara, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Dan gak ketinggalan dong pasti Bunda Wiwit yang ada di Purwomukti. Pecinta setia Radio Kiss, nanti Rosma akan berikan tips di seputar kerja ya. Untuk hari Rabu ada tips kerja. Tipsnya seperti apa? Untuk Anda stay tune terus pastinya di 103.2 FM Radio Kiss yang selalu pas di hati Anda.
Nah, itulah konco-koncoku. Seperti itulah pekerjaan Rosma ya, siaran, memutar lagu, menyapa pendengar, memberikan tips-tips, dan mudah-mudahan pekerjaan yang sepele ini sebenarnya, sepele nggak sih? Ya, pekerjaan ini bisa menghibur pecinta setia radio semuanya ya, khususnya. Oh ya, kembali lagi kita ngobrol di seputar karakteristik radio. Seperti yang Rosma bilang tadi nih, Rosma tuh sebenarnya sudah agak lupa ya, lupa begitu. Tapi ada sebagian yang ingat, dan Rosma akan mencoba mengingat-ingat, tentunya dibantu dengan Mbah Google ya, karena tadi malam itu Rosma sudah sempat googling dan ternyata itu bisa mengembalikan ingatanku tentang karakteristik radio. Nah, kocok-kocokku ya, salah satu karakteristik radio yang utama itu adalah auditori. Auditori itu maksudnya radio itu adalah media suara, media yang bisa dinikmati lewat suara saja. Jadi apapun jenis suara yang dikeluarkan dari radio itu bisa didengarkan oleh pendengarnya. Nah, jadi karakteristik radio itu adalah auditori, hanya bisa didengar saja ya. Terus yang kedua itu adalah transmisi. Transmisi itu maksudnya adalah penyebarannya itu bisa Anda dengar ya, bisa didengarkan oleh monitornya atau pendengarnya itu melalui pemancaran transmisi gitu. Terus yang ketiga itu adalah, nah ini tuh betul-betul sebuah ciri khas atau karakteristik dari stasiun radio adalah theater of mind. Artinya penyiar itu menciptakan gambaran atau imajinasi kepada pendengarnya lewat suara yang dikeluarkan oleh radio. Itu dia. Ya, misalnya nih contoh yang paling gampang. Rosma ini kan usianya sudah tidak muda. Usiaku sudah setengah abad. Tapi masih banyak dari pendengar itu yang tidak tahu bahwa aku ini usianya sudah 50 tahun. Anggapan mereka aku itu masih muda. Ya masih berapa ya, 30-an begitu paling tua. Jadi secara tidak langsung aku itu menipu pendengarku. Mereka tertipu dengan sendirinya. Aku tidak berniat untuk menipu, tapi mereka tertipu dengan suaraku. Pendengar itu mempunyai gambaran tentang penyiarnya. Misalnya nih ya, contohnya, ketika aku menyapa dia, mereka tuh berpikir, ih suaranya. Langsung mereka tuh menggambarkan tentang seperti apa sih penyiarnya. Mereka punya gambaran sendiri-sendiri. Jadi antara pendengar satu dengan pendengar lain akan berbeda penggambarannya. Dan itu sepertinya menurut Rosma itu karakteristik yang paling jago ya dari sebuah stasiun radio menurut aku. Terus karakteristik yang lain adalah ini aku tak sambil siaran loh ini sebenarnya. Karakteristik yang lain adalah pendengar itu kadang-kadang, saya muter iklan sih. Seperti yang Rosma bilang tadi ya, apa ya tekan dia mau. Jadi karakternya radio itu adalah auditori, lalu transmisi, lalu ketiga adalah theater of mind. Seperti yang Rosma jelaskan panjang lebar itu, apa sih itu sebenarnya theater of mind. Dan yang keempat itu radio identik dengan musik ya, karena radio itu adalah sarana hiburan termurah banget, tercepat, sehingga bisa menjadi media utama untuk mendengarkan musik. Begitu. Salah satu media ya, sekarang masih ada media-media yang lain, tapi salah satu media untuk mendengarkan musik adalah radio. Nah, itulah karakteristik dari radio. Nah, dengan karakter seperti itu, radio juga punya kelemahan nih konco-koncoku ya.
kelemahan radio itu selintas. Selintas itu artinya kita tidak bisa memberikan informasi yang detail. Kalau misalnya kita menyebutkan angka, itu tidak bisa detail. Misalnya angka 1357, gitu kan? Nah, kita bulatkan menjadi 1300-an, begitu. Jadi tidak bisa detail, karena kalau detail itu pendengar tidak bisa menerima. Karena radio itu kelemahannya tuh selintas, cepat hilang dan gampang dilupakan. Tapi mudah-mudahan penyiarnya tidak pernah dilupakan oleh pendengarnya. Terus apa lagi ya? Sifatnya lokal. Lokal ini bisa jadi kelemahan, tapi menurutku bisa juga menjadi kelebihan. Kelemahannya itu hanya di daerah yang ada frekuensinya saja. Tapi sekarang karena kan ada radio streaming, ya kan? Jadi radio pun sekarang bisa didengarkan di mana-mana. Misalnya Radio Kiss, banyak pendengarnya Radio Kiss itu didengarkan di luar negeri, ya. Dari mana? Singapura. Ini monitornya Radio Kiss dulu yang pindah ke luar negeri itu sekarang masih dengerin Radio Kiss, ya. Ada beberapa sih yang masih setia terus dengerin begitu dan sering kali WhatsApp. Terus ada yang dari Radio Kiss pendengar lamanya pengen dengerin lagi karena dia sudah pindah keluar kota, dia pindah dengerin lewat streaming. Misalnya temanku di Jambi, di Jakarta, Surabaya, itu masih banyak pendengarnya Radio Kiss. Oke, jadi lokal itu sekarang bisa jadi kelebihan dan juga bisa jadi kekurangan. Begitu konco-koncoku. Nah, selain ada kekurangan, pasti ada keunggulannya Radio Kiss yang tidak dipunyai oleh media yang lain, ya. Yang pertama itu adalah cepat dan langsung. Cepat dan langsung karena ya kan gampang ya, siaran radio itu paling gampang dibandingkan TV dan lain sebagainya. Tidak perlu diedit, tidak perlu memakai pernik-pernik yang susah, pokoknya gampang lah, lebih gampang dibandingkan TV misalnya. Terus radio itu lebih akrab untuk pendengarnya, ya. Makanya banyak sekali pendengar-pendengar itu yang akrab dengan kita. Mereka awalnya dengerin radio, tapi mereka akhirnya merasa akrab. Jadi ya begitulah, karena akrab, karena sayang, maka mereka sering dolan, ngobrol-ngobrol sama kita, dan ngomong-ngomong secara offline. Begitu ya. Terus personal. Personal itu mampu menyentuh pribadi pendengarnya dengan pendekatan pribadi. Ini tidak bisa dipunyai oleh stadia yang lainnya. Hanya radio yang sifatnya personal. Menurut aku ya, sebagai penyiar ya. Karena personal ini maksudnya aku tuh bisa menyapa pendengar itu secara hati gitu loh. Menyapa, menyentuh hatinya gitu. Terus hangat, pasti dong. Kita ramah menyapa pendengarnya dan tentunya ini sangat menyentuh pendengarnya. Sepertinya udah deh. Aku tuh paling tidak bisa menjadi guru, padahal aku tuh lulusan IKIP loh. Sebenarnya aku tuh guru, tapi susah untuk menjadi guru. Susah banget ya. Oke gitu, konco-koncoku, sudah ya, cukup ya untuk karakteristik radio, juga kelemahan dan kelemahan dan kelebihannya. Besok-besok kalau ada waktu Rosma akan berikan tentang hal-hal yang lain tentang dunia radio. Oke, kembali ke siaran lagi. Pecinta setia Radio Kiss, langkah kebersamaan kita terus berlanjut. Kita masih menyatu bersama di Puspaneka.
Terima kasih banget untuk Anda yang tetap setia. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Rusma ingin sekali jumpa dengan Akfon Ferry Listianto di Taman Giri Mukti Barat, John Wawan di Gria Paseban, lalu juga Mbak Harsini. Bagaimana kabarnya? Hai, Ibu Nur Aini, Pak Yono di Sumedang. Salam sejahtera untuk Anda. Juga Arif dan Syarif. Lalu ada lagi Aris Sairi di Rimbulor Karangawen, Pak Eros yang ada di Meranggen, salam manis banget. Dan gak ketinggalan, Rosma juga ingin sekali jumpa dengan siapa ya? Terima kasih banget buat Nenek cantik. Halo Nenek Esther di Gunung Pati, gimana kabarnya? Morning Rosma, Nenek ikut nyimak sambil berkebun ya. Selamat bertugas, sukses, berkah dalam. Terima kasih banget ya. Radio Nenek tuh banter, sak kampung pada dengerin Radio Kiss. Makasih ya buat nenekku yang lincah banget. Ini Nenek Esther di pokoknya top markot top ya, tetap lincah gitu, bisa menjadi inspirasi walaupun sudah sepuh tapi tetap lincah banget dan tetap sehat. Oke, yuk kita kembali ke musik. Kita dengarkan lagu dari Novia Kolopaking untuk Anda. Dan seperti janji Rosma tadi, nanti Rosma akan berikan tips di seputar kerja dan karir.